Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Iqbal dengan NIM C0604250003 dari kelas Trom atau Teknologi Rekayasa Otomasi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar, yaitu dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan di sini website saya ialah iGIS, Aplikasi Informasi Geospasial dan Informasi Situasi. Apa itu iGIS? iGIS adalah aplikasi monitoring banjir berbasis geospasial yang digunakan untuk memantau kondisi wilayah secara real-time, menghasilkan peringatan otomatis, mendukung koordinasi penanganan kejadian, serta menyediakan informasi situasi kepada masyarakat. Dan di sini ialah landing page, yaitu halaman yang bisa diakses oleh seluruh user atau seluruh masyarakat. Di sini terdapat navigasi bar, title utama dan tampilan utama, dan di bawahnya ada fitur utama iGIS, monitoring, pelaporan, serta koordinasi. Dan di sini ada tentang iGIS, yaitu penjelasan singkat mengenai apa itu iGIS, dan terdapat footer dan mengapa iGIS, apa jadi alasan dibuatnya iGIS. Jadi dengan fokus saya di sini merupakan Kalimantan Selatan, kita tahu sendiri Kalimantan Selatan merupakan daerah yang sering terdampak banjir, dan sering sekali juga informasi yang didapatkan terlambat, yang mana menyebabkan masyarakat tiba-tiba atau kaget, di mana entah mereka tiba-tiba paginya mendapatkan informasi, bukan informasi lagi, tapi langsung banjir di depan rumahnya mungkin. Nah, dengan adanya iGIS ini dapat membantu masyarakat agar mendapatkan informasi lebih cepat dan dapat melakukan antisipasi dengan adanya informasi itu. Serta dengan adanya fitur lain, karena website ini bukan hanya menyediakan informasi, tetapi juga memberikan penanganan, yaitu koordinasi oleh koordinator yang nantinya bisa melakukan pengiriman unit kepada daerah ke daerah yang terdampak. Yaitu mungkin akan langsung saya demokan saja untuk penjelasan yang lebih jelas dan pantau kondisi wilayah. Oh ya, dan di sini fokus untuk daerah dari Kalimantan Selatan untuk proyek ini ialah dua, yaitu Banjarmasin dan Barito Kuala. Dan di sini jika kita tekan pantau kondisi wilayah, kita akan masuk ke dashboard publik yang tanpa login. Bisa dilihat di sini GUES, yang artinya tidak melakukan login sama sekali. Di sini terdapat dua daerah dengan dua indikasi, yaitu Banjarmasin dan Barito Kuala, ketinggian air dan curah hujan, yang dimana di sini data akan diupdate secara real time, walaupun sekarang ini merupakan simulasi. Dan di sini terdapat kejadian terbaru yang merupakan berita yang diupdate setelah setiap kejadian selesai di operasi. Dengan di sini terakhir ini ialah tanggal 3 bulan Juli ini tadi jam 11.08. Kita akan lihat nanti setelah kita menyelesaikan operasi baru atau setelah kejadian selesai, apakah akan terupdate. Di sini merupakan tampilan dashboard publik tanpa login. Lalu bagaimana jika login? Kita akan langsung saja tekan login di bagian bawah. Misalnya saya ingin memasukkan siapa ya, katakanlah Elon Musk dengan password misalkan, lalu username tidak ditemukan, login gagal, dan berarti kita memerlukan daftar. Misalnya kita masukkan Elon dengan username misalkan Elon Musk, isi password misalnya 123456, sama dengan konfirmasi, dan registrasi pun berhasil, akun pun berhasil terbuat. Dan ini masuk ke database dan masukkan username yang tadi, itu Elon Musk dengan password 123456, dan login pun berhasil. Dan bisa dilihat di sini tampilannya pun berbeda. Di sini terdapat nama Mas Elon tadi, dan di sini daerah yang ditampilkan itu bisa dipilih untuk memfokuskan. Misalkan kalian berada di Banjarmasin, kalian memilih Banjarmasin. Misalkan kalian ada di Barito Kuala, kalian bisa memilih untuk berada di Barito untuk memantau kondisi di Barito Kuala, sehingga kalian tidak perlu overwhelm atau kelebihan informasi yang didapatkan dari satu halaman web saja. Karena kedepannya kemungkinan jika ditingkatkan lagi atau dikembangkan lagi, akan terdapat banyak daerah yang akan dipantau. Sehingga dengan adanya fitur seperti ini, dengan kalian hanya memerlukan login, akan sangat membantu. Jadi mari kita langsung lanjut saja ke user selanjutnya. Kita lokal dulu dan kita akan masuk ke administrator. Apa fungsi administrator di sini? Jadi di sini administrator bertugas sebagai mengelola akun masyarakat, yaitu yang publik. Dan di sini bisa terlihat
data dari user Mas Elo tadi sudah masuk di sini, dan administrator bisa melakukan create, read, update, dan delete. Saya akan katakan sini kita bisa menambahkan data baru. Misalnya kita masukkan siapa ya, katakanlah Albert, bisa misalkan main password 1, 2, 3, 4, 5, kita simpan, dan data pun berhasil ditambahkan. Dan ini data yang masuk ke database, sehingga jika nanti Albert Einstein mau login, dia tidak perlu daftar lagi, dia tinggal masukkan username dan password tadi. Dan di sini juga tentunya bisa kita edit, misalkan Mas Alan tadi kita ganti jadi Alan Mas, tentu bisa. Dan data terupdate. Lalu bagaimana menghapus? Ini yang saya contohkan, hapus dan konfirmasi, dan ya, dan Fauzi Agustina pun. Itu kurang lebih untuk fitur yang terdapat di dashboard administrator. Kita akan langsung lanjut ke dashboard selanjutnya, user, yaitu operator. Baik, operator ini apa? Operator ini ialah user, atau dia bertugas sebagai monitoring serta pelaporan dari data yang telah didapatkan. Yaitu di sini terdapat grafik ketinggian air dan grafik curah hujan, yang mana di sini terdapat dua line atau dua garis, dua data yang mempresentasikan dari dua daerah pantauan kita saat ini, yaitu Banjarmasin dan Bertuala. Di sini terdapat map, yaitu titik-titik yang sedang kita lakukan pantauan. Nah, di sini terlihat ada lonjakan atau peningkatan atau perubahan data hingga data menjadi tidak normal. Seharusnya normal sekitar di sini, dan data naik menjadi 100, dan curah hujannya pun menjadi naik sekitar di atas 50. Yang dimana data yang menunjukkan adanya suatu bencana atau potensi bencana, yang dimana di sini tertampil atau menghasilkan laporan, yaitu menghasilkan peringatan, yang dimana di sini merupakan data terakhir yang didapatkan, yaitu 96 cm untuk ketinggian air dan curah hujannya 77 mm dengan status bahaya. Yang dimana operator bisa melakukan laporan untuk melakukan peringatan ini ke user koordinator, yang kemudian selanjutnya akan dilakukan tahapan selanjutnya oleh koordinator. Di sini bisa kita tekan laporkan, dan laporan pun berhasil dikirim ke koordinator. Dan untuk saat ini data masih bersifat simulasi, sehingga data-data sensor serta itu masih di-generate dengan JavaScript. Kita akan lanjut ke user selanjutnya, yaitu koordinator. Apa fungsi koordinator? Seperti saya sebutkan sebelumnya, dia merupakan user yang berfungsi atau bertugas sebagai koordinasi unit, yang terdapat di sini ialah 3, damkar, ambulans, dan Basarnas. Dan dari 3 ini, dengan peringatan banjir atau situasi yang telah dilaporkan oleh operator tadi, koordinator bisa melakukan pengiriman unit pada unit yang tersedia, yang dimana di sini damkar dapat 23, ambulans dapat 14 dari 15, dan Basarnas 17. Damkar bisa memilih pencetakan sini atau bisa memilih beberapa, gitu. Misalkan saya sini akan contohkan dengan dari damkar dan Basarnas, tugaskan, dan di sini damkar berkurang 1, Basarnas 1, mengartikan unit sedang ditugaskan di sini sudah. Dan di sini merupakan operasi sedang dijalankan dan operasi pun selesai. Itu merupakan bisa bilang simulasi bahwa operasi sedang dijalankan dan operasi telah selesai. Dan kita bisa lihat kembali ke dashboard public tadi. Nah, bisa dilihat data terakhir yang tadi ini ada data baru lagi, yaitu dengan ketinggian 106 dan hujan 64 di Banjarmasin, dengan penanganan yang dilakukan oleh damkar dan Basarnas. Mungkin kurang lebih itu saja untuk demo aplikasi ini. Kemudian kesimpulannya kesimpulannya website IGIS ini memiliki fitur yang mana dapat digunakan oleh beberapa user, terutama publik, untuk mendapatkan informasi secara real time agar mereka bisa mendapatkan informasi yang dapat memberikan mereka antisipasi sebelum adanya dampak buruk yang dapat lebih membahayakan data user sistem, yang jadi inti utama dari berjalannya sistem website ini adalah administrator, operator, dan koordinator, yang dimana masing-masing mempunyai tugas masing-masing, yaitu administrator untuk kelola data user, operator untuk monitoring serta melakukan laporan, dan koordinator ialah user yang bertugas untuk melakukan pengiriman unit. Dan
penyelesaian bencana. Ini mana informasi itu dikirimkan lagi ke publik. Sarannya kemungkinan kedepannya akan lebih ditingkatkan dengan menambahkan daerah dengan lebih banyak, sehingga banyak masyarakat yang akan lebih banyak terbantu tentunya. Dan tentunya data yang didapatkan harapannya kedepannya mungkin bisa lebih real time, sehingga pers ini dapat benar-benar dipublikasikan secara benar-benar, dapat bisa benar-benar dipromosikan ke masyarakat real, masyarakat nyata, dan dapat benar-benar membantu untuk mengurangi dampak banjir lebih lanjut. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.